Hello guys, welcome to my YouTube channel this afternoon. I would like to talk to you uh, with the topic how to overcome our problems about the situation right now. Yeah, as you know that a lot of problems comes to face us nowadays. The important thing that I want to talk to you about the economy. Ya, oke, let's talk in bahasa Indonesia. Ya, teman-teman, saudara-saudara semuanya dimanapun berada di di muka bumi ini, saya mengucapkan selamat mendengarkan. Kita berbincang-bincang dari heart to heart ya. Kita jumpa lagi di pembicaraan berikutnya dengan vlog sebelumnya. Nah, saya ingin di sini membahas mengenai masalah yang timbul, yang kita hadapi sekarang ini akibat dari virus corona ya. Tapi jangan menjadi beban ya bagi kita. Kalau kita jadikan itu satu beban yang berat, nah kita nanti akan jadi panik sendiri, akan jadi ketakutan sendiri, dan ya banyak hal-hal negatif yang tidak kita inginkan ya akan terjadi. Jadi sekarang kita bagaimana caranya mensikapi situasi ini ya. Kita terima saja dengan positif thinking ya. Jadi apapun semuanya itu adalah karena izin Allah ya. Itu ada hikmahnya. Apapun agama di dunia ini semuanya juga ya beranggapan sama seperti itu ya. Jadi kita itu berusaha dengan mempergunakan akal kita, dengan ilmu pengetahuan yang modern ini ya, untuk menanggapi semuanya itu ya. Nah, berbicara soal ekonomi karena virus ini, sudah barang tentu kita lihat ya, kalau kedepannya ini akan berlarut-larut, tentu saja ada hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi kalau tidak cepat diantisipasi ya mengenai ekonomi ya. Kita mengetahui memang raja negara yang paling kuat ekonominya di dunia ini ialah Amerika dan Chinese. Itu dua-duanya tuh mau nggak mau memang selalu bersaing keras. Chinese ingin mengalahkan Amerika ya. Nah, jadi tapi kita ngambil positifnya. Kalau salah satu di antaranya itu tumbang, itu seperti ibarat susunan buku ya. Kalau jatuh penghalang bukunya itu ya ikut rebah semuanya ya. Nah, begitu juga dengan kita negara-negara di dunia, apalagi yang baru berkembang ya, seperti kita Indonesia ya. Tapi kita nggak perlu takut gitu ya dengan situasi seperti ini. Kita kan bersama Allah kita berusaha ya, ora et labora, berusaha dan berdoa ya. Kita mensyukuri loh bahwa ekonomi Indonesia itu sebetulnya kalau kita lihat dari agraris kita itu kan untuk makan ya istilahnya ya, itu sangat subur dari kita semuanya kan, dari Asia ya, dari Indonesia khususnya gitu ya. Apalagi di daerah-daerah itu banyak penghasil-hasil perkebunan, pertanian ya. Nah itu kalau bisa kita galakkan lagi kembali. Nah boleh kita menanggapi soal virus yang berbahaya itu ya, tapi itu kan jauh ya, mereka di negaranya sana, kita di sini. Nah, oke, memang merambat ya, kena ada orang datang dari luar negeri ke sini atau kita yang datang ke sana ya, sehingga membawa virus. Oke, kita terima ya. Nah sekarang memang kita ini kalau memang katanya stay at home ya, kita stay at home.
kita jaga bagaimana supaya kita tidak terjangkit dengan virus itu ya, dengan mencuci tangan dan menjaga makanan ya, kemudian dengan kita menjaga pikiran kita supaya kita tidak stres ya. Nah itu kita jalankan semuanya, apapun yang kita hal-hal positif untuk mencegah ya. Nah, cuman yang dalam pembicaraan ini mengenai ekonomi itu tadi, supaya ini pengusaha-pengusaha kecil atau ya pengusaha-pengusaha lokal itu tetap hidup gitu ya. Nah kita itu bekerja sama semuanya ya, antara desa dengan kota. Masyarakat desa mereka itu kan kalau kita lihat tenang-tenang aja dengan virus ini, apalagi yang tinggal dekat-dekat pegunungan, mereka bercocok padi, sayuran ya, dari pagi sampai matahari tenggelam, lebih matahari pagi, lebih matahari tenggelam. Itu kita nggak usah kasih informasi yang menakutkan mereka, ya, sehingga mereka tuh bisa tenang. Nah, saran saya dan mungkin juga yang lain juga kalau setuju, kalau enggak sih kan ini kan kita ngelor ngidul ya. Itu presiden kalau dia memikirkan semua rakyatnya yang ratusan juta ini, banyaknya nomor 5 negara terbesar loh di dunia ya, itu pusing ya. Nah sekarang seperti Amerika itu juga negara besar ya, banyak state-nya ya, jadi itu presidennya itu memberi wewenang pada state masing-masing, mengurus negaranya sendiri, memberi peraturannya sendiri. Nah kita juga begini Indonesia ya, banyak provinsi ya, kasih wewenang dong, kasih kepercayaan, trust aja kepada gubernur ya. Nanti di provinsi gubernur juga kasih pada bupati, camat, lurah, RW, RT. Nah itu mereka masing-masing, mereka yang mengetahui kondisi daerahnya gitu loh. Di Al-Quran juga dikatakan kalau memang ada suatu lokasi terkena wabah, jangan biarkan ya hambaku memasuki lokasi itu, atau orang dari lokasi itu keluar ke lokasi lain. Jadi nggak apa-apa kita mau lockdown, misalnya Jogja ada lockdown sendiri, Bandung ada lockdown sendiri, oke, nggak apa-apa ya, karena dia yang mengetahui dengan situasi kondisi daerahnya begitu, biar aja ya. Jadi ya mungkin dia yang lebih mengetahui bagaimana keinginan masyarakatnya, rakyatnya. Jadi kita nggak usah mengurus negara orang loh, negara orang di luar negeri sana gimana, nggak usah. Kita tutup mata aja, tutup telinga, kita urus aja Indonesia ini loh, gimana kita biar bisa hidup tenang gitu ya. Jadi misalnya kita di Jakarta nggak ada bertani nih, nggak bisa nih bertani ya, tapi orang banyak restoran-restoran gitu ya, nggak apa-apa mereka bekerja begitu. Dan kita ini memang kena stay at home ya, bikin delivery lah, atau drive thru misalnya ya, pakai mobil atau motor, atau tukang gojek yang datang, jadi supaya mereka tetap hidup gitu loh, usahanya gitu. Bengkel-bengkel biarkan dia hidup bekerja, supaya ada yang rusak dia bisa perbaiki begitu ya. Jadi orang jualan yang kita ini yang nggak ada hubungannya untuk yang seperti itu ya, kita stay at home gitu loh, di rumah kita mau apa yang bisa kita mau bikin ya kita bikin gitu loh ya. Dia bisa belanja online, bisa lewat phone, bisa drive thru ya begitu. Jadi dengan demikian saya rasa kita nih agak bisa terbantu loh gitu ya. Kasihan masyarakat kecil kalau mereka juga harus diam semua, terus kita juga menimbun belanjaan di kulkas, tidak mau lagi memakai yang di restoran, di mall gitu ya. Biar aja yang mereka tuh masih
punya usaha-usaha kecil dan orang yang sakit ya memang perlu di ini ya, dia harus memang ngikutin saran-saran dari apa Menteri Kesehatan seperti bagaimana bagaimana aturannya ya. Nah, kita yang sehat-sehat ya kalau memang harus stay di rumah, di rumah. Orang kantoran kok memang kebijakan kantor udah mengatur hapusan di rumah atau di apa di kantor, nah, kita ikuti. Di rumah kita enjoy aja gitu bekerja. Segala semuanya itu ya karena kebiasaan saja, karena belum terbiasa. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan privasi di rumah, itu nanti lama-lama enak loh. Kita kreatif jadinya, anak kecil jadi punya kreativitas ya. Jadi kita masing-masing provinsi bikin aturan sendiri lah. Jadi dengan demikian saya rasa presiden nggak pusing ya, daerah nggak pusing menyerahkan semuanya gimana ke pusat ini. Jakarta udah kena kayak gini nih ya, maka semuanya juga harus kena, jangan ya. Itu mereka masih pure loh, yang di kampung-kampung itu masih masih sehat-sehat gitu. Mereka informasi itu don't care, kurang peduli gitu ya. Itu bagus. Jadi secara apa ya, imun dari biologisnya itu dia kuat loh. Dia punya sugesti, mereka kehidupannya keras. Jadi imun di badannya tuh udah memang terbentuk gitu ya. Kena matahari, sinar matahari setiap pagi tuh mereka sehat loh. Udara gunung begitu ya. Jadi biarkan mereka tuh bercocok tanam seperti biasa supaya mereka bisa membagikan rezekinya ke kota-kota yang nggak ada sayuran begitu ya. Jadi kita masih bisa bekerja sama ya, diatur gitu loh. Jadi jangan dengan melihat negara orang harus begitu semuanya. Negara mereka udah maju, cukup semuanya. Kita ini masalahnya soal ekonominya tuh masih benar-benar sulit gitu loh dibandingkan sama negara-negara besar ya gitu ya. Jadi saya rasa cukup sekian guys ya, tetaplah semangat ya. Kita tuh harus kuat dan berdoa ya. Jangan banyak pikiran yang negatif ya. Tetaplah optimis selalu, tetaplah positif ya, bahwa Allah itu akan memberi kita pertolongan ya. Yakinlah hidup ini kan seperti roda pedati, ke atas ke bawah. Jadi bisa saja sekarang nggak enak ya, mungkin besok lusa bisa berganti yang lebih baik lagi ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Oke guys, jangan lupa subscribe ya. Thank you so much. Tetap semangat ya. Have a wonderful day every day ya. Selalu happy ya, selalu yakin bahwa Allah bersama kita ya. Oke. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih.